Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita di majelis ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kita malam ini masih melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulas tentang atau menyinggung sedikit tentang miftahul jannah, kunci surga. Kalau kita ingin masuk, kita lihat ada istana yang sangat besar, megah. Tapi kita nggak ada yang membuka. Nggak ada yang membukakan gerbangnya atau pintunya kepada kita. Kira-kira bisa masuk tidak? Bisa? Nggak bisa. Ya. Kalau kita ingin membukanya, maka kita butuh apa? Butuh kunci. Tapi antum mau buka gerbang istana atau pintu istana, pakai kunci apa? Kunci motor, bisa tidak? Tidak bisa. Atau pakai kunci yang polos, tidak ada giginya. Ya, dia tidak berfungsi. Maka dulu salah seorang ulama ketika ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga? Bala, benar. La ilaha illallah itu kuncinya surga. Tapi yang namanya kunci, dia akan berfungsi manakala dia sesuai. Ya, kalau dia kunci, kalau sekarang kunci yang manual harus ada giginya. Giginya harus pas dengan pintu yang akan dia buka. Kemudian kalau dia modelnya digital atau menggunakan password, maka programnya atau passwordnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai, maka tidak mungkin
atau tidak akan bisa membuka pintu yang ingin kita buka. Maka la ilaha illallah ibarat kunci, kata para ulama, dia harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat la ilaha illallah itulah yang disebut dengan atau yang diumpamakan dengan gigi-gigi kunci tadi. Karena kalau tidak sesuai tidak akan bisa digunakan untuk membukanya. Lantas apa saja syarat-syarat la ilaha illallah? Para ulama menyebutkan syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, al-munafi lil jahal. Yang kedua al-yakin al-munafi lisyak war raib. Yang ketiga al-ikhlas al-munafi lisyirki war riya. Ar-rabi as-sidqu al-munafi lil kadhib. Wal khamis al-mahabbatul munafiyah lil bughd wal kurh. As-sadis al-inqiyad al-munafi litark. Was-sabi al-qabul al-munafi lirrad. Apa saja maknanya dan apa yang harus kita fahami dari ketujuh syarat ini, insya Allah akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan, kemudahan, dan juga kesempatan serta kemampuan untuk membahas dan memahami syarat-syarat tersebut untuk kita amalkan. Syarat yang pertama tadi adalah al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan, al-munafi lil jahal. Ilmu terhadap makna atau mengilmui makna la ilaha illallah dari segi nafyu. Nafyu itu penolakan atau peniadaan. Wa itsbatan, penetapan. Nanti kita akan jelaskan karena dua hal ini merupakan rukun dari la ilaha illallah. An-nafyu wal itsbat. Al-munafi lil jahal. Ilmu lawannya apa? Lawannya al-jahlu, lawannya kebodohan. Maksudnya apa? Kita tahu la ilaha illallah adalah kunci surga, tapi tanpa mengilmui la ilaha illallah dengan benar dan mengamalkan konsekuensi dari ilmu tersebut, maka tidak bermanfaat. Ibarat kunci tapi nggak bisa membuka karena misalnya ada yang patah giginya tadi. Ya, coba saja Anda punya kunci di rumah, itu ada giginya mungkin 3 atau 2, dipatah pakai obeng salah satunya atau dibengkokkan. Bisa untuk buka? Tidak bisa. Maka demikian pula la ilaha illallah. Syarat yang pertama adalah ilmu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ini adalah perintah. Maka ilmuilah bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk mengilmui la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan saja. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain Allah katakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan benar, bersaksi terhadap apa? La ilaha illallah wa hum ya'lamun. Dan mereka mengilmui persaksiannya tadi. Bukan sekedar mengucapkan. Benar kalau orang misalnya dia baru masuk Islam, bisa jadi dia belum memahami dengan baik atau memahami dengan benar makna la ilaha illallah, tetap kita terima keislamannya. Tapi dia punya tugas untuk belajar makna la ilaha illallah agar la ilaha illallah ini bukan sekedar diucapkan. Karena kalau orang tidak memahami la ilaha illallah dengan benar,
Bisa jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi justru melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Makna secara ringkas dari la ilaha illallah sendiri, la ilaha ini yang disebut dengan an-nafyu tadi. Kita katakan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah. Jadi kita tolak semua bentuk sesembahan. Artinya kalau ada yang disembah, pasti itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang keliru. Penyembahnya melakukan kesalahan. Dan yang disembah tidak pantas untuk disembah. Maka ibadahnya atau menyembahnya tadi adalah persembahan yang keliru. Apakah cukup sampai di situ? Ya tidak. Kalau orang mengatakan la ilaha terus berhenti, jadinya apa? Jadinya apa? Ateis. Ya, dia menolak tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah. Selesai enggak? Ini diawali dengan la ilaha, kemudian ini nafyu, ya, menolak segala macam yang disembah, segala macam peribadatan, ya. Kemudian kita tetapkan bahwasanya hanya ada satu yang boleh disembah, hanya ada satu yang boleh diibadahi. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua yang disembah dan semua bentuk peribadatan itu salah dan keliru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang disembah adalah Allah. Dan kecuali menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan an-nafyu wal isbat. An-nafyu tadi apa? Penolakan. Kita tolak segala macam peribadatan, segala macam yang diibadahi, yang disembah kita tolak. Kemudian kita tegaskan bahwasanya hanya satu yang boleh disembah, hanya satu yang boleh diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang faham bahasa Arab dulu, orang-orang kafir dulu, faham, dan dia tahu konsekuensinya la ilaha illallah, makanya kalau mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka nggak akan mau. Kenapa? Karena mereka, apalagi orang-orang Quraisy, Pak. Orang-orang Quraisy itu bahkan sejak zaman jahiliyah, kita tahu di sana ada kebobrokan moral, dan yang paling buruk terjadi kekufuran dan kesyirikan. Tetapi pada diri mereka masih terdapat sifat-sifat mulia. Dan di antara sifat mulia yang ada pada mereka sejak dulu yang adalah kejujuran. Mereka orangnya jujur. Karena apa? Karena mereka meyakini dusta atau bohong itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Maka dulu Abu Sufyan ketika dan juga Amr bin al-As ketika berdebat dengan sahabat yang hijrah ke Habasyah, kemudian ditanya oleh Raja Najasyi, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik pada saat itu tidak ada yang berani berdusta. Kenapa? Karena mereka tahu dusta atau bohong itu adalah perbuatan yang sangat hina dan memalukan. Dan mereka tidak mau dikenang sebagai seorang pendusta. Makanya ketika ditanya tentang nasabnya Nabi, bagaimana akhlaknya, apa yang diajarkan, mereka ceritakan sejujur-jujurnya. Setelah itu mereka mengatakan, seandainya saya tidak khawatir akan dikenang oleh Quraisy sebagai seorang pendusta, saya akan berdusta untuk menjatuhkan Muhammad, kata mereka. Tapi mereka nggak berani berdusta, Pak. Karena orang-orang Quraisy terutama, ya, pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berpegang pada
sebagian akhlak yang mulia. Makanya Nabi ketika diutus beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenapa? Akhlak yang mulia ada di kalangan orang-orang jahiliyah. Jujur tadi. Mereka kesatria, mereka punya prinsip, mereka memuliakan tamu. Ya. Mereka punya sikap ini. Makanya mereka adalah orang-orang yang berpegang pada prinsip. Kalau toh mereka salah, mereka akan bela mati-matian ke keyakinan mereka. Dan tidak meninggalkan keyakinannya kecuali dia sadar, dia benar-benar paham. Dan dia yakin dan bahwasanya itu benar, kemudian dia telah tunduk dapat hidayah baru dia tinggalkan. Makanya ketika Rasulullah SAW, saya menceritakan tadi sebagai pengantar agar kita paham kenapa orang-orang Arab dulu disuruh mengucapkan la ilaha illallah tidak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti semua patung-patung yang mereka sembah, semua patung-patung yang disembah oleh nenek moyang mereka harus mereka singkirkan dan mereka tinggalkan, mereka hanya boleh menyembah kepada Allah saja. Mereka tahu ini konsekuensinya. Makanya pembesar-pembesar Quraisy yang mereka sudah nyaman dengan kesyirikan mereka, dengan kekufuran mereka, sebagian dari mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW dan sebagian lagi takut dianggap bertolak belakang dengan nenek moyang. Yang lain lagi tidak mau mengikuti karena hasad, karena iri, seperti Abu Jahal. Abu Jahal ini salah satu tokoh yang sebelum datangnya Islam dia tokoh yang sangat hebat. Abu Jahal itu sebelum Islam kunyahnya apa gelarnya? Abul Hakam. Orang yang paling bijak. Karena orang-orang Quraisy dulu kalau ada masalah apa, di antaranya mengadunya ke Abul Hakam, Abu Jahal itu. Tapi ketika kecerdasannya, kepintarannya tidak digunakan untuk mengikuti Rasulullah SAW, yang tadinya adalah Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Kembali ke makna la ilaha illallah. Contoh kasus pada zaman masih Rasulullah SAW sebelum hijrah. Ketika paman beliau Abu Thalib sakit keras di akhir hayat beliau, Nabi menjenguknya, kemudian Nabi mendakwahi pamannya karena pamannya ini adalah orang yang sangat perhatian dan membela Nabi SAW, sangat berpihak kepada Nabi meskipun dia kafir, meskipun dia musyrik, tapi karena keluarganya dia bela mati-matian, dia siap pasang badan kalau ada orang yang mau mengganggu Nabi SAW. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, tidaklah saya merasakan gangguan yang benar-benar nyata dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang musyrik Quraisy kecuali setelah wafatnya Abu Thalib. Ketika Abu Thalib sakit keras, Nabi datang menjenguk dan Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka biha indallahi yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ini panggilan yang sangat menghormati dan panggilan menunjukkan sayangnya beliau kepada pamannya. Wahai pamanku, tolong ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah ini nanti aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang lain menjelaskan maknanya bersaksi atau membela nanti pada saat persidangan di hari kiamat. Dan Abu Thalib sadar betul bahwasanya agamanya Nabi Muhammad, agama Islam adalah agama yang paling mulia. Beliau mengatakan sendiri hal tersebut.
Tapi ketika sudah akan mengucapkan la ilaha illallah, kelihatan mau mengikuti, di situ ada Abu Jahal dan dedengkot kufar Quraisy yang lainnya, dikatakan kepada Abu Talib, "Araghibun anta an millati Abdul Muttalib? Atau atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agamanya bapakmu? Agamanya Abdul Muttalib. Agamanya Abdul Muttalib apa? Agama penyembah berhala. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu menganggap agama nenek moyangmu ini sesat. Ya, berarti kamu menganggap bapakmu dulu berada di atas kesesatan. Ketika orang-orang atau dedengkot Quraisy, dedengkot kufar Quraisy ini ya membuat Abu Thalib ragu, Nabi SAW kembali mengulang, "Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallahi yaumal qiyamah." Satu kata yang dengan itu atau satu kalimat yang dengan itu aku akan membelamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Lagi orang-orang Quraisy tadi memprovokasi lagi. Sampai akhirnya Abu Thalib mati dalam kondisi musyrik. Tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena konsekuensinya jelas. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus meninggalkan semua yang disembah oleh nenek moyangnya. Oleh bapaknya. Dan berarti menganggap mereka semua salah. Dan itu konsekuensi yang jelas. Berbanding terbalik dengan sebagian orang yang dia tidak paham la ilaha illallah, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi masih suka ya meminta kepada kuburan misalnya. Ya. Minta kepada kuburan, berdoa minta kepada kuburan. Padahal Allah katakan apa? Kalau berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Doa kepada Allah. Bukan minta kepada kuburan. Atau berdoa di tempat-tempat yang keramat. Atau sebagian orang membuat sesaji, menyembelih kurban. Dipotong ayam, ada yang ayam hitam, ayam yang lain, ya. Dibuat ini sesaji, dengan ini saya ingin jadi kuat, jadi hebat. Ini termasuk kesyirikan. Ya. Ada orang yang pingin kaya, akhirnya dia pakai jimat segala macam. Atau tadi membuat pengorbanan, membuat sesaji. Kenapa mereka lakukan ini? Karena nggak paham benar makna la ilaha illallah. Karena kalau orang yang memahami la ilaha illallah dengan benar, dia tahu bahwasanya semua selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita berdoa kepadanya. Minta pertolongan pada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Atau beristighosah kepada mereka dengan cara istighosah yang tentu tidak dicontohkan oleh Nabi. Istighosah di dalam Islam ada. Ya. Istighosahnya kepada apa? Kepada Allah. Bertawasul dengan amal soleh. Dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Di dalam surat Al-Anfal, ketika Allah mengatakan saat peperangan dulu perang Badar, ya, ketika engkau, artinya Rasul dan para kaum muslimin, kaum mukminin, mereka beristighosah. Istighosahnya kepada siapa? Kepada Allah. Minta untuk ditolong dari kesulitan. Itu makna istighosah. Agar dilepaskan dari perkara yang mengkhawatirkan. Agar dimenangkan melawan musuh. Agar ditolong dari kesulitan. Dan Allah bantu. Memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain ketika Nabi SAW masih hidup. Beliau berdoa minta kepada Allah agar diturunkan hujan.
Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat, yang masih hidup adalah pamannya beliau, yaitu Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Al-Abbas ini pamannya Rasul SAW. Ya. Beliau ketika masih hidup, dan itu terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, terjadi kekeringan. Ya, hujan lama tidak turun di kota Madinah. Padahal di situ ada makam siapa? Makam Rasulullah. Ya. Rasulullah hidup tapi di alam barzah, alam yang lain, bukan alam dunia. Dan para sahabat paham betul tentang hal ini. Umar tidak datang ke kuburan Nabi dan meminta kepada Nabi, ya Nabi Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak. Begitu juga ketika peperangan-peperangan di zaman Khulafaur Rasyidin. Ketika orang-orang murtad di zamannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada orang-orang murtad. Kaum muslimin memerangi mereka. Diperangi Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab punya benteng yang sangat kokoh. Kaum muslimin kewalahan, bahkan jatuh korban yang tidak sedikit. Tidak satu pun dari sahabat yang berinisiatif beristighosah kepada Nabi SAW. Padahal Nabi ada dimakamkan di kota Nabi SAW. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya memang setelah Nabi SAW wafat, kita beristighosahnya kepada Allah. Kalau minta didoakan kepada orang yang saleh, yang masih hidup, boleh. Seperti tadi, Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib didatangi oleh Umar Ibn Khattab, wahai Al-Abbas, kunna nastasqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ainastagith. Dulu kami waktu Rasulullah masih hidup minta kepada Nabi agar Nabi berdoa minta kepada Allah. Sekarang Nabi sudah wafat, kita mintanya kepada pamannya Rasulullah agar pamannya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak apa-apa. Jadi harus dipahami mana istighosah yang boleh, yang disyariatkan, yang dianjurkan, dan mana yang tidak boleh. Mana doa yang benar, mana doa yang harus dilakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya sangat mencintai orang yang suka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suka minta kepada Allah. Pak, kalau kita sering minta, keseringan minta, ada orang baik, uangnya banyak, setiap hari, setiap ketemu minta terus, kira-kira gimana kita? Orang tadi tambah senang sama kita atau tambah jengkel? Ini orang kurang ajar, kemarin baru dikasih 1 juta, sekarang minta lagi. Tadi minta lagi, ketemu minta lagi. Wah, ini orang nggak tahu terima kasih ini. Itu sama manusia. Tapi kalau kita mintanya sama Allah, semakin kita sering minta kepada Allah, semakin kita merendahkan diri kepada Allah, itu adalah kemuliaan, itulah yang dicintai oleh Allah, dan kita diperintahkan untuk itu. Sebaliknya orang yang menyombongkan diri tidak mau berdoa kepada Allah, Allah murka kepada dia. Allah murka kepada orang tersebut. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku. Langsung doanya itu direct, enggak pakai perantara. Kalau tadi kita minta doa kepada orang yang soleh masih hidup, boleh. Boleh. Yang tidak boleh minta didoakan oleh orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itulah yang kita doakan. Bukan kita minta didoakan oleh mereka. Sebagian orang berprasangka, wah saya ini kurang soleh. Sedangkan wali atau syekh ini yang sudah wafat ini, penghuni kuburan ini, orang yang soleh. Kalau saya minta dia yang doakan, itu ya langsung kepada Allah dikabulkan. Ini tidak benar. Ya. Semua kaum muslimin, para sahabat meyakini, tidak ada yang lebih soleh, tidak ada yang doanya lebih mustajab dari Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah wafat, ya meskipun kita yakin Rasulullah itu dimakamkan, jasadnya tidak rusak. Jasadnya para nabi tidak bisa dimakan oleh bumi, utuh. Kemudian
Mereka hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam dunia kita. Ya. Tapi tidak seorang pun dari sahabat minta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah telah wafat untuk didoakan. Jadi doanya kepada Allah langsung, atau kalau toh minta didoakan oleh orang yang benar-benar soleh, kita tahu orangnya baik, silahkan. Tapi tetap yang paling utama kita berdoa sendiri. Kenapa? Karena kita yang kalau berdoa sendiri kita sangat tahu kita ini susahnya seperti apa. Kita butuhnya pertolongan Allah seperti apa. Kemudian yang berikutnya, semakin kita berdoa, semakin kita memohon kepada Allah, Allah semakin cinta dan semakin sayang kepada kita, kita pun semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya orang yang tidak mau berdoa, menyombongkan diri, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Allah sebut doa tadi sebagai ibadah. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi yang hina dina. Maka kembali ke pembahasan tentang ilmu tadi, kita wajib dan harus belajar tentang makna la ilaha illallah yang benar, konsekuensinya seperti apa, dan yang namanya ilmu itu diyakini di dalam hati, ya, kemudian dilafalkan dengan lisan, dan konsekuensinya diamalkan. Maka dalam Islam ilmu itu menempati posisi yang sangat penting. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, Thalabul ilmi la ya'diluhu syai' idza khalisatun niyah. Menuntut ilmu itu enggak ada tandingan pahalanya kalau niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ya memerintahkan dan menyatakan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Belajar itu wajib. Qul talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan Nabi SAW juga beliau setiap hari meminta kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu. Karena Allah perintahkan, dan kita lihat Allah perintahkan nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Dan berdoalah wahai Nabi, wahai Rasul, ya Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka di antara doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika usai salat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di atas ilmu tadi dan mengamalkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan orang-orang yang kita cintai bersama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian singkat kita pada malam hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.